Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Willy Setiawan di channel ini. Video ini masih merupakan lanjutan dari video mengenai Google Apps ya atau Google aplikasi. Lanjutan juga dari video yang terakhir saya buat itu mengenai Google Forms. Cuman bedanya kalau yang sekarang ini kita akan coba menggunakan smartphone. Jadi mengelola atau membuat Google Forms menggunakan smartphone. Kalau yang kemarin kan menggunakan PC, sekarang menggunakan smartphone. Oke, kita langsung saja. Ini adalah tampilan dari smartphone saya. Eh, Cuman di sini bedanya sih, sejauh yang saya coba itu tidak apa ya, nggak ada di aplikasi ini. Kalau kemarin kan di video sebelumnya Google Drive ada aplikasi sendiri. Tapi kalau yang Google Forms itu saya coba kok saya cek nggak ada di Play Store, nggak ada aplikasinya. Kita coba lihat ya. Oke, di sini saya coba Google. Ini saya sudah pernah cari di sini. Nah, nggak ada. Malah diarahkannya ke ini. Tapi ini dia bukan bawanya Google Forms ya. Oke, maka tapi tetap bisa, nggak masalah. Maka caranya untuk membuka Google Forms itu adalah kita buka dulu buka browsernya atau buka Google Chrome. Nah, lalu di sini kita ketikkan alamatnya. Alamatnya sebentar ini. Oh, sebentar saya mungkin tulis di Notepad ya. Saya tulis di Notepad saja supaya kelihatan jelas. Alamatnya simpel sih, hanya forms.google.com. forms.google.com. Nah, seperti ini. Ini ya alamatnya. Oke, tinggal saya kopikan. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ini. Kalau di smartphone kita sudah login ya, di smartphone kita sudah login untuk login ke akun Google. Nah, maka kalau saya buka alamat itu di sini, ya, saya paste, kemudian saya enter. Biasa ini di sini status saya menggunakan akun yang ini. Akun yang saya pakai untuk di smartphone. Nah, ini. Maka ya yang membuat ini, tapi kalau seandainya kita mau membuat menggunakan akun lain, maka kita harus logout. Jadi kita harus logout dari akun Google kita yang di smartphone, kemudian login menggunakan apa namanya akun yang kita inginkan, yang kita mau gitu. Maka sekarang kita akan ganti ya. Ini akan saya ganti menggunakan akun yang lain. Ini dari akun saya pribadi, saya akan coba ganti pakai akun yang domain. Jadi yang apa namanya ada embel-embel at sampaljember.sch.id ya, sampaljember@.sch.id. Oke, ini akan saya logout dulu. Maka ini saya close saja, nggak masalah sih. Ini saya close saja, saya buka. Nah, ini ya sudah muncul di sini. Ini akan saya ganti, saya klik. Nah, ini ya, ini akun saya yang sekarang. Saya akan logout. Caranya adalah tinggal klik sini, klik di akunnya ini. Nah, kemudian sign out dulu ini, sign out dulu. Saya klik sign out. Oke. Oke ya, saya sudah sign out, kemudian kita sign in lagi. Sign in menggunakan, nah ini kita pilih menggunakan yang kita mau ya. Saya akan pilih yang ada embel-embel apa yang domain, jadi yang tergabung di domain khusus. Saya pilih yang ini. Oke, kemudian kalau sudah, sudah langsung ke sini. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi saya sudah ganti ini menggunakan akun yang saya mau, yang akun sekolah, ya, akun sekolah. Oke, kalau saya tinggal di confirm di bawah ini, ya, confirm. Oke, selesai. Udah, tinggal saya back. Nah, ini ya sudah ganti menggunakan akun yang saya mau.
Terus sekarang tadi itu alamat Google Forms. Nah, ini dia. Oke ya, sama kita langsung saja. Ini tampilan Google Form-nya. Ini judulnya, ini bisa kita ubah. Nah, ya, misalnya saya buat sama aja ya, biodata. Nah, ini otomatis berubah juga ya, seperti kemarin yang di PC. Oke, kalau sudah, ini sama desain kemarin. Kita bisa milih desain, kita bisa pilih gambar. Mau pakai yang sudah tersedia atau mau menggunakan gambar yang ada di PC atau di komputer, atau mau yang ada di akun kita, di akun Google kita, silahkan ya, bebas. Ini saya coba pilih yang, kalau kemarin kan ini ya, saya ini pilih yang mana ya, loh, kok terpilih, saya pencet apa ini, cancel, choose image. Saya pilih ini aja. Wah, drink responsibly guys. Oke ya, sudah. Kalau sudah langsung aja ya saya apply, nggak perlu terlalu lama. Oke. Oke, sekarang kita mulai langsung ke pertanyaan, membuat pertanyaan pertama ini ya di sini. Untitled question. Kemarin misalnya kita coba buat nama lengkap gitu ya, nama lengkap. Ini mau gambar bisa, jadi pertanyaan apa namanya ya, pokoknya ada gambar itu bisa, kita bisa menambahkan gambar di sini. Ini tipe jawaban. Tipe jawaban mau seperti apa? Short answer atau paragraf yang panjang ya, kalau paragraf ya. Multiple choice, kita pilih salah satu. Ini kita bisa milih lebih dari satu. Ini yang ada menunya, menu ada turun ke bawah menunya gitu ya. Terus ada linear, nanti kita coba ada multiple choice, ada checkbox grid, date, dan lain. Oke, ini yang short answer, nama lengkap short answer. Kemudian ini kalau pertanyaan ini wajib dijawab ya, kalau wajib dijawab maka ini harus ditandain. Nah, diaktifkan required gitu ya. Kalau boleh dilewatin, boleh nggak diisi, di nonaktifkan. Ya, kalau ini diaktifin maka nanti pada saat responden mengisi akan ada tanda bintang gitu ya, wajib diisi. Oke, kemudian ini kalau mau mengcopy ya, kalau mau mengcopy pertanyaan, jadi supaya nggak mengetik lagi satu persatu ya, kalau memang ada yang sama bisa di copy, kalau ini ya menghapus jelas. Ini kita juga bisa memberi ini deskripsi, ya, kita bisa memberi deskripsi atau response validation. Deskripsi misalnya saya beri deskripsi, jadi supaya pertanyaannya jelas ya, untuk menghindari keambiguan misalnya gitu ya, atau supaya responden mengisi dengan benar gitu. Jadi misalnya di sini isikan tanpa, atau langsung ya, isikan tanpa gelar ya. Gelar tuh misalnya apa yang sudah kuliah tuh ada SPD, ada SSI, ada DRS dan lain-lain ya. Oke, terus kemudian response validation nanti kita coba yang response validation. Ini yang kita coba yang nama dulu. Pertanyaan pertama nama lengkap. Oke, kalau sudah kita bisa menambah pertanyaan ini di bawah ini. Ini ya. Ini kita apa ini? Ini memindah. Oh, import question, ini kita bisa import gitu ya. Ini sebelahnya ini add title and description. Title tadi yang di atas ini. Nah, ini ya title and description. Oh, ini misalnya kita bisa beri penjelasan. Jadi contoh misalnya ini sebuah kuesioner gitu ya. Terus apa ada instruksi khusus. Nah, kita bisa input, kita bisa ketik di sini. Sorry. Nah, di sini ya. Contoh misalnya isikan data-data berikut dengan lengkap dan benar. Oke. Oke ya, sekarang ini kalau mau gambar bisa juga memasukkan gambar sebagai pertanyaannya. Kalau tadi kan sebagai ini apa? Mana tadi? Sorry. Nah, ini ya di sini. Apa namanya, gambar sama dengan ini, kita bisa menginputkan gambar ya.
Ini juga memasukkan gambar. Nah, itu. Ini video. Nah, ini section. Ya, cuman kita belum bahas section di sini. Jadi section itu kayak dipecah-pecah. Ada satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Nah, satu kelompok ini ada beberapa pertanyaan. Satu kelompok ada beberapa pertanyaan semacam itu. Nanti kalau mau mencoba sendiri boleh, silahkan. Gak bakal meledos komputernya. Handphonenya maksudnya. Oke ya, kita buat pertanyaan kedua di sini. Nah, itu juga sama nih, bisa kita drag, bisa kita geser gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini tanda titik-titik ini, titik 6 ini bisa kita geser-geser. Nah, seperti itu. Ya, untuk mengatur urutan pertanyaan. Ini pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua ini misalnya ya, misalnya saya buat tanggal lahir. Oke, tanggal lahir. Nah, dia otomatis ini ya, dia bisa membaca pikiran saya ternyata. Date ya, berupa date. Nah, ini ada urutannya month, day, year. Terus misalnya harus diisi ya, required. Kemudian coba akan saya beri description. Misalnya perhatikan urutan penulisan tanggal, bulan, dan tahunnya. Oke. Misal seperti itu. Ya, sesuai kebutuhan ya. Ini hanya contoh saja. Terus kemudian saya mau tambah lagi pertanyaan. Saya mau mana? Saya mau tambah pertanyaan jenis kelamin. Jenis kelamin ini coba kita buat yang multiple choice ya. Multiple choice, kemudian ini saya wajib isi, kemudian nah ini perempuan, ini laki-laki. Oke. Mungkin sampai ini dulu, kita coba preview. Oh, bisa di preview nggak ini ya? Bisa di preview juga ini ya. Jadi di tanda titik 3 ini, nah ini terus ada preview. Kita coba preview. Nah, dia buka tab baru di sini. Oke, ini. Gambarnya nggak muncul nih. Oh, muncul. Telat. Oke ya. Kita belum coba mengisi, cuman ini sama ya, langsung mengarahkan gitu ya, langsung diarahkan. Jadi ini tapi kalau di smartphone kita nggak bisa ketik manual ya. Kita coba asal aja ya. Kita coba pilih ini, set. Oh iya, kita nggak bisa. Kalau di smartphone kita nggak bisa ngetik manual. Kemarin di PC kita bisa ya ketik manual. Kalau di sini dia harus milih. Nah, maka lebih aman ini sih, lebih aman. Oke, nah ini ya tadi yang multiple choice seperti ini. Ya, tinggal kita pilih salah satu di sini. Ya. Oke, ini saya tutup saja. Mana tadi? Ini. Oke. Nah, sekarang coba kita ganti model lain ya, supaya punya gambaran perbandingan, bukan multiple choice tapi dalam bentuk drop down. Nah, ini drop down. Oke, sama sih cara penulisan jawabannya ini ya. Ini pilihan pertama, ini pilihan kedua, ini nanti pilihan ketiga kalau ada gitu ya. Kalau batal ini tinggal disilang ini aja. Oke, ini coba kita preview lagi. Nah, ini ya, bentuk drop down. Ini drop down namanya. Nah, ini bisa pilih gitu ya. Kalau yang tadi nah ini ya tadi karena ada tanda bintang maka harus diisi gitu ya. Jadi sekali kita ngeklik di pertanyaan ini misalnya, belum saya isi tapi saya langsung pindah ke, susah banget nih. Saya langsung pindah ke pertanyaan yang lain. Nah, maka dia langsung akan jadi merah gitu ya. Karena harus diisi. Gitu. Tapi artinya tidak harus mengisi secara urut enggak. Pokoknya harus diisi. Ya. Oke. Kalau sudah ini saya close lagi aja. Salah.
Oke, berikutnya buat pertanyaan lagi. Mana? Sekarang yang belum itu adalah checkbox ya, checkbox. Checkbox itu misalnya pertanyaannya apa ya? Ya asal aja ya, hobi gitu sih. Hobi. Di sini saya pilih yang checkbox. Nah, di sini saya pilih misalnya membaca, melukis, menyanyi gitu ya, tiktokan gitu mungkin ya. Nah, kalau mau ada yang lain, nah ini bisa kita klik yang add other ini, add other. Nah, ini nanti dia bisa, user bisa, responden bisa mengisi sendiri. Kita akan coba. Ini saya biarin aja seperti ini. Kita preview. Nah, ini ya, membaca, melukis, menyanyi, other. Nah, kalau other kita bisa ngetik sendiri di sini. Nah, ini bisa lebih dari satu ini. Nah, gitu misalnya. Tiktokan misalnya gitu ya. Oke, itu untuk yang checkbox. Ini saya hapus lagi. Oke, berikutnya apa ya? Oh, coba nomor handphone sekarang. Nomor handphone saya plus lagi di sini. Nomor HP misalnya. Oke, nomor HP. Aduh, susah. Karena terlalu kecil layarnya. Nomor HP ini ya, ini sudah short answer, benar, short answer. Kemudian, nah ini dia, ya dia bisa baca pikiran saya nih. Ini tadi response validation. Ini coba saya hilangkan dulu ya. Nah, ini saya hilangkan dulu. Nah ini, kan seperti ini, short answer. Kemudian kita bisa pilih menggunakan response validation. Nggak harus ini, nggak harus, boleh pakai, boleh nggak, sesuai kebutuhan. Nah, ini ya. Nomor handphone kita mau tentukan, jadi supaya user responden mengisinya benar ya, supaya mengisinya nggak salah. Maka ini bisa kita atur. Jadi kayak apa ya, batasan pengisian atau ya, jadi pengisiannya dibatasin. Contoh di sini saya pilih number gini ya, saya pilih yang ada banyak sih, ada number, text, length, regular expression. Nanti silakan bisa dieksplor. Saya pilih yang number, kemudian numbernya mau yang seperti apa gitu. Ini saya pilih, nah ini ada greater than or equal to, less than, dan seterusnya. Saya pilih yang whole number. Artinya saya kepengen semuanya harus angka, nggak boleh nggak, harus angka. Ini maka saya pilih yang whole number. Custom error text, ini pesan errornya apa kalau sampai salah ngisi. Saya pilih isi misalnya hanya menerima angka. Oke, sudah, saya akan preview lagi. Nah, ini nanti kita coba cek di sini. Kalau saya pilih pakai angka, aman, itu ya, nggak ada pesan error. Tapi saat saya ketik sebuah huruf, nah ini, itu ya, tanda plus bisa nggak ya? Oh, plus juga nggak boleh. Itu ya. Biasanya kan kalau kalian nulis kan ada yang plus 62 atau plus berapa gitu ya. Jadi apa namanya? Nah, itu harus menggunakan angka. Tapi tadi plus. Oh, kalau ada lanjutannya bisa, ding. 08 sekian 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 sekian. Oh, kalau ada lanjutannya bisa. Bisa ternyata plus 62 bisa. Oke, masih dianggap sebuah nomor headphone. Tapi tetap silakan diperhatikan. Contoh aja nih, contoh. Saya beri mana tadi? Ini ya. Saya beri sebuah keterangan lagi. Description. Nah, ini. Isikan dengan angka saja ya, jelas saya isikan dengan angka saja.
Tanda plus itu bukan angka, ya spasi bukan angka, strip bukan angka. Maka ya kalau seperti ini pengisiannya memang bisa diterima sih memang. Preview. Secara sistem ya, ini ya, isikan dengan angka saja. Secara sistem kita mengisi plus 62 lah, bisa diterima, bisa nggak muncul pesan. Tapi karena ownernya sudah mewanti-wanti, isikan dengan angka saja, maka ya jangan seperti ini gitu ya. Atau misalnya 0331 strip 4. Nah, oh ini nggak bisa ini. Nah, strip nggak boleh gitu ya. Kalau spasi 4, nah ini nggak bisa gitu ya. Tuh. Jadi sekali lagi silakan memang sudah bisa diatur dari sistem, dibatasin dari sistem, tapi juga silakan perhatikan keterangannya, infonya, info tambahan. Kalau memang nggak ada keterangan apa-apa ya silakan ya. Tapi selama ada informasi, silakan informasinya diperhatikan. Oke, itu sedikit tips ya kalau sebagai responden. Oke, itu jadi itu ya mengenai response validation ya, response validation. Oke, terus kemudian satu lagi, saya tambahin satu lagi yang tadi yang ada lagi, misalnya nih saya beri nama kuesioner ya, kuesioner. Kemudian ini saya pilih yang kelompok, nah ini multiple choice grid. Ya, kita akan coba seperti apa ini. Kalau yang sudah nonton video yang PC tahu sih pasti. Di sini ini ada, sorry sebentar. Jadi ada dua kelompok pertanyaan, ada rows, baris ya, dan kolom atau kolom. Ya, jadi di bagian rows ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang di bagian kolom itu nanti adalah pilihan jawaban. Nanti kita akan lihat. Ya, ini kalau mungkin pernah mengisi sebuah kuesioner apa ya? Semacam kuesioner kepuasan pelanggan gitu ya. Itu biasanya kan mirip-mirip nanti seperti ini. Oke, di sini misalnya saya buat sama kayak kemarin di PC aja. Di sini ke salah. Ketersediaan handout. Jadi ini misalnya kuesioner setelah mengikuti sebuah workshop atau seminar gitu misalnya ya. Materi menguasai bahan. Terus misalnya fasilitas lengkap. Konsumsi memuaskan misalnya. Nah, poin 4 yang paling penting biasanya ya. Nah, sekarang pilihan jawaban. Yang pertama ini misalnya adalah sang A 3 aja sih. Baik. Menghemat. Cukup. Benar ya, kurang. Baik, cukup kurang. Oke, sekarang kita akan preview. Nah, ini jadinya. Nah, ini apa namanya, kita pilih salah satu. Ya, seperti biasa ini dia tipenya radio button atau multiple choice atau bisa diselakan radio button. Ini kalau menggunakan yang multiple choice grid. Ya, multiple choice grid. Kalau kita ubah pakai yang checkbox grid, ya mirip, cuma nanti yang model centang-centang itu. Ini terus kita ubah. Nah, ini kita ubah yang checkbox grid. Nah, ya sama, dia nggak akan menghilangkan pertanyaan ya, hanya formatnya diganti. Nah, ini udah, kita coba review. Itu ya. Jadi kita bisa memilih lebih, cuman ya ini pertanyaannya nggak cocok sih kalau pertanyaan seperti ini dibuat dalam bentuk checkbox gini, nggak cocok gitu ya. Ya kan aneh ini. Nilainya baik dan cukupnya kan aneh. Ya maka silakan disesuaikan dengan karakter soal nanti pada waktu membuat.
Oke ya, itu beberapa model pertanyaan dan jawaban. Nanti silakan bisa ekspor. Ini nggak saya praktekkan yang gambar video, nanti silakan bisa diekspor sendiri kalau mau menambahkan gambar. Tapi simple sih, hanya insert gitu ya, insert gambar atau insert video itu sama. Oke ya, kemudian berikutnya sekarang kita akan coba cek di Google Drive. Google Drive. Nah ini saya close saja. Nah ini ya, Google Drive. Nah ini muncul di sini. Terus ini oke, misalnya ini mau saya pindah gitu ya, mau saya pindah. Tadi ini saya close nggak apa sih, ini saya close ya, saya close saja. Terus kan dia otomatis modelnya kan dia otomatis simpan, auto save ya, auto saving. Nah ini misalnya mau saya pindah ke folder ya, supaya ngumpul gitu ya, supaya rapi. Ini seperti biasa, seperti kemarin di video saya yang Google Drive, saya buat folder misalnya uji coba. Ya ini tinggal di apa namanya, pindah ya, tinggal dipindah. Ini tanda titik, kemudian move, mana ya, move. Nah ini move. Nah, saya pindah ke sini, coba. Nah ini bawah ini move. Oke, sekali lagi untuk tampilan silakan menyesuaikan ya. Mungkin tampilan antar smartphone mungkin beda, mungkin beda. Silakan disesuaikan. Udah muncul di sini. Nah, tinggal kita tap saja, tinggal kita klik, pencet saja. Nah, biasanya nanti kadang-kadang ada notif kalau ini filenya dipindah gitu. Oh enggak, ini enggak. Kadang saya dulu pernah saya pindah gitu, terus ada notif filenya telah mengalami perubahan tempat gitu ya. Apakah ingin melanjutkan? Ya, itu, semacam itu ada konfirmasi. Tapi ini enggak. Oke ya, ini sudah, kita lanjut lagi. Oh, nanti hasilnya ya, untuk hasilnya itu ada di sini respons. Kemudian, nah ini ya, ini kalau kita tanda kita menerima inputan, jadi responden bisa mengisi, Kalau ini saya nonaktifkan, nah not accepting responses, itu ya, artinya udah kita nggak bisa ngisi, responden nggak bisa ngisi lagi, responden nggak bisa mengisi. Nah ini bisa diberi pesannya apa? Jadi misalnya maaf sudah tutup. Singkat, padat, dan jelas. Oke. Kita coba saja. Ini kalau kita preview. Nah, maaf sudah tutup gitu ya. Nah kan sama ya, dia tetap bukanya pasti di browser gitu ya. Kalau di PC kan dia buka di aplikasi khusus. Dading sama-sama browser. Sorry, maksudnya Google Drive ya. Kalau Google Drive kan aplikasi khusus Google Drive, dia bukan browser. Ya, kalau di Google Form yang di smartphone dia bukanya di browser. Oke ya. Nah, terus hasilnya tuh ada di sini nanti. Dia berupa spreadsheet. Jadi data-data ini, nah ini itu akan disimpan dalam bentuk semacam file Excel. Ini bisa kita klik. Nah, ini ya, create new spreadsheet ya, namanya sama dengan yang judul form kita tadi itu. Create. Nah, terus ini Ini akan membuka spreadsheet tadi. Kita ditanyain kita mau pakai akun yang mana gitu ya. Nah, karena kita tadi kan ini owner ya. Owner tuh saya pilih yang akunnya domain, ada sampleJember.sch.id. Saya pilih yang ini. Oke. Ini sebagai owner Terus iya juga silakan di download ya ini Google Sheet, karena ini aplikasi juga Google Sheet. Karena sempat beberapa terjadi
ada kemungkinan beda tampilannya. Jadi kayak kolomnya bisa geser-geser sendiri, jadi nggak beraturan. Jadi datanya jadi nggak valid gitu ya, karena kolomnya geser-geser. Maka silakan di-download juga smartphone ya, di-download yang Google Sheets. Nah ini kan kolom-kolom. Timestamp itu menunjukkan kapan kita upload, kapan kita submit. Ya ini tanggal, kok tanggal. Ya tanggal dan jam, bener, tanggal dan jam. Tuh. Jadi terekam di sini. Terus tadi ini ya, pertanyaan pertama nama lengkap, tanggal, itu ya, dan seterusnya. Ini masih kosong sih ya, karena apa? Ya belum ada responden ya, belum ada responden. Oke, ini spreadsheetnya sebagai apa? Sebagai owner ya. Nanti bisa beda lagi kalau yang membuka tuh yang bukan owner bisa. Oke, saya pindah lagi ke sini atau saya close saja, saya close saja. Dan akan otomatis terbentuk. Coba kita cek di Google Drive-nya. Saya refresh, akan muncul di sini nanti. Nah ini. Ya sama, nanti kalau mau buka tinggal di tab aja, tinggal di open aja gitu ya. Oke, kembali ke Google Drive, kembali ke Google Forms. Oke, saya kira ini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kita akan coba melakukan pengaturan sekarang, setting. Tanda titik 3, kemudian oh ya, kalau kita mau mengcopy formnya ini persis ini. Jadi kita mau membuat beberapa kopian untuk, jadi pertanyaan sama tapi saya tujukan kepada kelompok-kelompok yang beda. Nah, kita bisa make a copy. Contoh saya misalnya membuat Google Form untuk 5 kelas misalnya. Tapi 5-5-nya ini formnya sama gitu, isinya sama persis. Nah, maksud saya supaya tidak ngumpul semua jadi satu ya, untuk manajemen file juga saya kelompokkan. Jadi kelas pertama itu pakai ini, nanti kelas kedua saya pilih make copy, kelas ketiga saya make a copy lagi gitu. Jadi banyak, linknya beda-beda, nanti alamat linknya akan beda-beda gitu ya, akan lebih teratur nanti. Oke, kita coba ke setting ini. Nah, di sini ada pilihan collect email. Jadi kalau kita membutuhkan alamat emailnya responden, kita bisa collect. Kita minta mereka untuk mencantumkan alamat emailnya gitu. Kemudian ini responden akan harus sign in, harus login kalau kita memilih satu atau dua dari pilihan ini. Dia anggota domain ya, domain di sini kan domain sekolah saya SMA Santo Paulus, atau ya di tempat kalian mungkin di perusahaan atau yang lain-lain ada domain khusus, itu bisa. Atau kalau kita mau milih limit to one response, jadi satu orang itu hanya boleh submit satu ya, satu orang hanya boleh submit satu, itu harus login. Ini sementara saya hilangkan dulu saja. Saya akan coba yang standar dulu ya, coba standar yang seperti ini. Nanti sambil kita lihat bedanya apa. Terus ini show, nah ya biarkan gini dulu. Terus ini ada pesan kalau sudah tersubmit misalnya. Terima kasih, misalnya gitu aja ya. Oke, terus ada lagi kuis. Ini pakai menggunakan Google Form kita bisa membuat kuis. Ya, ayo pertanyaan itu kayak ujian tes itu bisa. Ya, tapi kita belum bahas sekarang gitu ya. Semoga besok-besok saya buatkan videonya gitu. Oke. Oke ya, sementara saya buat seperti ini dulu yang basic dulu supaya nanti tahu bedanya apa. Oh, ini coba saya hilangkan aja. Oke, kalau sudah ini saya simpan, save. Oke, sekarang kita coba akan mengisi. Ini preview ya udah nggak apa, sama sih ya pakai preview. Oh sorry, belum saya buka di response ya. Oke, terus kalau sudah kita preview,
Nah, sekarang kita akan mengisi. Ini nama lengkap, ya ini asal aja ya, hanya contoh saja. Pilih. Terus ini saya juga isi sembarang. Ini ini dah, ini aja. Saya submit sekarang. Submit. Nah, udah, terima kasih ya. Kalau sudah muncul confirm seperti ini, maka ya bisa dijamin sih sudah terupload gitu ya. Kita coba cek di Google Form-nya. Nah, ini sudah ada respons satu. Nah, satu respons. Oke. Tadi kalau kita lihat, nah ini ya, nggak ada tulisan apa-apa. Sekarang kita akan coba ubah sedikit settingannya. Setting ya, setting. Terus kemudian ini edit after submit satu. Terus yang kedua di presentation akan saya beri show link to submit another response. Ya, saya buat dua perubahan. Oke, shuffle ini untuk mengacak urutan soal ya, nggak perlu saya praktekkan ya, pasti sudah tahu mengacak urutan soal. Progress bar ini ya menunjukkan sudah progres keberapa dari sekian pertanyaan gitu. Oke, saya buat dua perubahan, saya simpan. Kemudian tadi ini saya close, tadi ini sudah selesai, saya close. Ya, saya preview lagi. Preview. Ya, saya mengisi lagi. Nah, padahal sebelum lanjut ya, padahal kan di sini tadi saya menggunakan settingan edit, ya bisa edit, tetapi memang ini kan saya nggak ganti komputer, nggak ganti HP, nggak ganti browser, nggak ganti akun gitu ya. Tapi tetap pada saat ini sudah saya tutup tadi ya, sudah saya ini sudah saya tutup, terus saya buka lagi ya, saya dianggap sebagai responden yang baru. Karena kenapa? Google Form belum bisa menyimpan ID saya, belum bisa menyimpan saya. Siapa saya itu kan nggak tahu gitu ya. Pokoknya ada orang mau ngisi, udah dikasih halaman baru gitu. Nanti ada caranya supaya walaupun ini sudah saya tutup, begitu saya buka lagi, langsung itu bisa mengedit, itu bisa. Ya, tapi kita harus login. Ya, kita harus login ke akun tertentu, itu bisa seperti itu. Nanti kita coba. Oke, ini kita coba isi lagi. Saya buat sama saja. Aduh. Ini saya pilih ini aja. Dan saya skip, langsung submit. Nah, ini ya tadi, edit your response ya, edit after submit. Nah, ini muncul khusus karena ini kita baru saja selesai mengisi. Dan belum saya tutup. Ya, Google Form belum saya tutup. Submit another response itu tadi, yang pilihan ini tadi. Ini yang tadi ya, edit after submit. Terus yang satunya itu, salah benar tadi. Di presentation. Nah, ini. Show link to submit another response tuh ya, pilihan dari settingan yang ini tuh. Nah, kalau posisi ini saya edit bisa ini, karena persis saya baru mengisi. Nah, ini masih tersimpan jawabannya kan. Nah, ini ya, jadi ini kalau saya ubah, jadi ini kan tadi sudah ada dua respons ya, dua tanggapan, dua isian. Nah, ini kalau saya ubah ya dia hanya akan update, jadi bukan tambah data baru, jadi tetap dua tapi datanya terupdate. Contoh misalnya tadi ada yang saya kosongin ya, nah ini saya pilih ini misalnya. Oke, udah saya submit. Oke, kita cek masih akan dua tadi. Nah, tetap dua itu ya, muncul di sini summary-nya. Jadi ini kayak semacam statistik atau rangkuman ya, summary-nya. Nah, itu muncul di sini.
Oke. Di Google Drive juga tadi, mana di Google Spreadsheet? Oh, salah, ke sini. Sini, terus ini. Nah, ini ya, muncul sudah ada 2 respons. Nah, itu ya. Oke ya, sudah terekam juga di spreadsheet-nya ini. Oke, lanjut lagi ke sini. Nah, ini kalau saya tutup, tek, ini ya. Nah, udah, ini kalau saya preview lagi atau saya buka linknya lagi, saya dianggap sebagai responden baru. Sudah hilang kesempatan untuk mengedit. Ya, karena saya sebagai responden, saya nggak login ya, nggak login dulu. Jadi ya nggak diketahui ini saya siapa, nggak tahu gitu. Berikutnya setting, terus kemudian saya kira sudah ya, ini sudah. Nah, sekarang kita coba collect email. Kalau ini saya pilih yang collect email, nanti akan muncul muncul secara otomatis satu isian atau satu pertanyaan tambahan tentang email. Coba ya, ini saya save, saya simpan. Nah, ini muncul di sini. Jadi otomatis karena kita mau collect email. Jadi kita membutuhkan alamat email dari responden. Ya, kita membutuhkan alamat email dari responden. Dia akan muncul. Maka nanti ini tabel spreadsheet-nya tadi akan otomatis terupdate. Jadi akan muncul satu kolom baru. Coba ya, ini belum kita isi. Kita cek belakang sendiri. Nah, ini muncul email address ya. Walaupun tadi memang pertanyaannya paling atas ya, tapi kan kita buat pertanyaannya belakangan, maka dia muncul di kolom paling belakang. Tuh. Oke, itu ya. Jadi kita bisa meminta responden untuk mengisi email ya, mengisi email. Oke, tapi ini kalau memang kita sudah buat sendiri ya nggak masalah sih. Coba ya, ini saya hilangkan lagi. Saya hilangkan, nanti kan hilang. Nah, hilang ya. Terus kita cek lagi di Google Spreadsheet-nya bagaimana, apakah hilang ataukah enggak. Oh, masih ada. Itu ya, masih ada. Tapi nanti dia kosong ya, nggak masalah. Oke, bener ya. Oke. Nah sekarang saya membuat emailnya itu manual. Manual, nggak lewat tadi, tapi memang dari awal saya beri pertanyaan untuk email. Ya, contoh saya taruh di sini aja setelah pengisian nama, saya buat satu pertanyaan baru. Nah ini ya, email. Nah ini sudah diberi suggestion, sudah diberi masukan, enable email collecting setting atau tawaran. Short answer ini saya ubah menjadi, kan ada khusus email kalau nggak salah. Oh sorry, di validation response ini. Nah terus ini required. Terus di sini saya pilih yang response validation. Ini saya pilih text. Kemudian ini saya pilih email address. Nah, gitu ya. Customnya pesan errornya. Alamat email tidak valid misalnya. Oke. Nah, kalau seperti ini saya sudah membuat email seperti ini. Memang saya buat khusus pertanyaan tentang email, maka kalau saya aktifkan ini enable email collection, tinggal saya klik saja. Nah, dia akan
Oh, sebentar. Email. Oh, dia langsung mengubah di sini nih. Jadi yang saya buat tadi langsung terkonversi jadi di sini. Itu ya, ini. Nah, dia berubah jadi di sini nih. Coba saya klik change setting. Kemudian ini saya hilangkan. Nah, ini kan tadi nggak ada tadi ya. Ini saya hilangkan lagi, saya save. Email saya balik nggak ya? Coba. Oh, email saya nggak balik. Ya, yang barusan saya buat. Nih. Jadi dia otomatis ya tadi, otomatis mengkonversi pertanyaan saya tentang email langsung dia buat sendiri gitu, langsung langsung dipakai sama dia gitu ya. Tapi nggak masalah kan, intinya kan sama, kita mau membuat email. Maka memang kalau kita mau collect, maka nggak perlu kita repot-repot membuat pertanyaan tentang email, langsung aja aktifkan. Nah, aktifkan collecting email address. Nah ini. Oke, saya simpan. Nah, kalau saya preview akan muncul satu pertanyaan tentang email. Nah ini harus diisi. Oke. Oke ya, itu mengenai apa beberapa setting ya, beberapa pengaturan. Nah, terus tinggal yang belum itu ini, yang tentang sign in ini ya, sama limit to one response gitu. Ini walaupun saya limit to one response ya nggak bisa, karena kenapa? Wong orang saya aja nggak dikenalin gitu ya, maka ya untuk membatasi kan nggak bisa. Jadi ya saya dianggap sebagai responden baru. Setiap kali saya membuka link ini saya dianggap sebagai responden baru. Tuh. Oke, ini sekarang saya coba restrict. Ya, restrict hanya bisa diisi oleh mereka yang ada di domainnya Santo Paulus. Jadi yang alamat emailnya berakhiran dengan @stpaulsjember.sch.id gitu ya. Oke, ini saya centang, kemudian, nah ini ya sudah ada peringatan responden harus sign in ke Google, harus sign in, nggak boleh nggak. Nah, maka karena ini sudah saya centang, kemudian ini juga ada collect, kita akan lihat nanti sepertinya pertanyaan tentang email akan hilang. Supaya ini saya save. Nah, alamat emailnya hilang. Ya, alamat emailnya nggak ada. Ya, karena kenapa? Kalau kita ini, kalau kita eh, membatasi pada domain tertentu, pada domain khusus tertentu, maka otomatis nanti emailnya kan kebaca. Emailnya kebaca karena satu domain. Emailnya kebaca ya maka pasti email itulah yang akan dipakai, yang akan disimpan. Ya, collect-nya akan di situ. Ya, jadi satu kita harus login, jelas. Login harus pakai akun domain. Yang kedua, email kita itu akan direkam otomatis. Ya, otomatis akan direkam. Itu. Jadi walaupun di sini nggak ada pertanyaan tentang email, owner tahu ini yang mengirim siapa dari alamat emailnya. Oh, alamat email ini. Alamat email itu kan email ini punyanya si A, email ini punyanya si B ya, bisa terekam di situ. Oke, kita coba preview. Nah, ini ya. Your email address adalah ini. Ya, kalau bukan ya kita bisa switch, ganti email dulu, ganti akun dulu. Ya. Kita akan coba ganti akun yang bukan stpaulsjember.sch.id. Kita ganti yang lain misalnya. Yang gmail.com saja ya, gmail.com. Seperti yang gmail.com yang ini. Pasti nanti ada pilihan. Nah, nggak bisa akses gitu ya. Nggak bisa akses karena yang membuka ini bukan domain dari Santo Paulus gitu. Oke, nah ini sudah benar ya, sudah apa? Ya nggak apa, sebagai owner sih nggak masalah gitu ya. Ownernya pun ya pasti ini kan apa namanya emailnya itu, emailnya adalah Saint Paul Jember atau domainnya itu. Jadi langsung aja saya pakai email ini, saya akan isi, aduh. Nah,
ini terus ini skip supaya cepat submit. Oke ya, kalau sudah sebentar tadi di settingan setting nggak saya limitnya. Kalau karena tidak saya limit maka saya bisa ngisi lagi. Saya bisa ngisi lagi di sini. Ya, dari sini kita coba yang submit another response. Nah, oke, submit. Nah, itu ya bisa. Maka nanti di hasilnya kita lihat di respons ini, ya sudah ada 4. Nah, ini ada 2 ini ya. Ada embel-embel 1 karena kan kembar alamat emailnya. Jadi ini menandakan yang mengisi ini sama, orang yang sama, tapi lebih dari sekali. Gitu ya. Nah, akan jadi beda kalau settingan ini saya buat limit to one response. Nah, ini. Oke, ini saya simpan. Saya kembali ke tadi. Ini saya refresh. Cancel. Saya buka dari sini aja ya. Saya preview. Pasti nggak boleh. Kok boleh? Setting. Limit. Oh, sorry. Karena saya sebagai owner. Karena saya sebagai ownernya. Oke. Karena sebagai ownernya gitu ya. Oke, sekarang kalau gitu nah, kalau gitu sekarang kita akan coba mengisi beneran ya, dalam artian saya mengisi pakai akun yang lain, bukan akun saya sebagai owner. Oke. Maka nah, ini sekalian untuk cara nge-share-nya itu bisa di sini tanda seperti send ini ya. Segitiga yang ke arah kanan ini. Nah, ini mengirim lewat email, ini ngirim lewat link, ini ngirim lewat HTML. Ya, ada tag-nya nanti nah ini. Pakai link nah ini. Ini bisa apa ini alamat panjang, ini alamat pendek ya kalau mau di short ini. Kalau enggak ya ini. Itu ya. Cuman gini, nanti pada saat contoh ya ini contoh. Ini ya alamat yang pendek itu belakangnya bar B7, BAR B7. BAR B7 ini sudah saya copy. Terus sudah ini saya close, saya tutup. Saya buka lagi ini. Link ini saya sorted lagi. Nah, berubah dia. Gitu ya. Tapi nggak masalah, kemarin sudah kita coba ya dipraktekkan yang dipakai PC, walaupun alamatnya berubah, tapi dia tetap akan memanggil form ini. Sorry, walaupun kita pakai alamat link yang tadi yang sudah expired, bukan expired, yang sudah diganti itu tetap valid ternyata, jadi masih bisa. Ya cuma dihindarilah supaya apa ya, alamatnya kan jadi banyak ya, nanti malah buat bingung orang. Kok alamatnya ada banyak gitu. Maka artinya apa? Tapi kalau yang alamat yang panjang ini tetap dia nggak berubah. Gitu ya. Yang berubah itu hanya yang alamat pendek ini. Nah, maka artinya setelah kita klik send ini, ya kemudian kita pilih linknya, kemudian kita pilih shorten, tek. Nah, udah copy, kemudian di share gitu ya. Kopikan link ini ke grup, entah ke WA, ke email atau ke mana gitu ya, di posting dan sebagainya. Ya, copy. Udah. Setelah ini tutup, kemudian udah jangan buka yang tadi lagi. Ya, kalau kita klik itu tadi lagi maka akan berubah lagi gitu ya. Oke, ini akan saya simpan di saya akan buka di note sini.
note. Nah, saya akan paste di sini. Nah, itu. Oke. Oke, saya buka. Nah, ini ya. Kita akan switch account. Switch account, kemudian saya akan pilih yang domain yang sama-sama Saint Paul Jember, cuma yang bukan yang owner, ya. Oke. Oke, ini sudah. Kemudian saya isi sekarang. Oke. Skip, submit. Oke ya. Nah, bisa edit. Oke, sudah terekam. Banyak sekali. Ini satu tutup. Ini satu tutup. Oke, 5. Nah, ini ya sudah 5. Nah, sekarang settingannya tadi kan limit to one response. Nah, maka di sini ini kalau apa tadi ya? Oh, ini saya tutup dulu. Sorry, ini saya tutup dulu. Saya tutup. Nah, kemudian saya buka lagi yang tadi note-nya. Ya, jadi sudah saya tutup ya. Saya sebagai responden sudah saya tutup formnya. Kemudian saya panggil lagi formnya. Yang terjadi adalah loh. Oh, ini kan ini ya tadi masih kembali ke email yang owner. Oke, saya switch lagi. Ya, karena kan tadi kan smartphone saya kan loginnya ke login yang akun itu gitu. Oke, saya switch pakai yang tadi yang terakhir mengisi. Nah, ini you have already responded. Limit to one response. Nggak bisa ngisi lagi. Bisanya hanya mengedit. Nah, ini bisa mengedit. Ya, karena kan tadi ada apa pilihan untuk mengedit itu diperbolehkan. Ini edit after submit. Nah, sekarang ini sudah tahu sekarang ya. Pada saat Google Form ditutup, tadi kan awalnya kan setelah Google Form ditutup, udah kita setiap kali membuka link akan dianggap sebagai responden baru. Jadi walaupun kita orang yang sama, kita akan diminta untuk mengisi data baru. Ya walaupun isi datanya sama, tapi dianggap sebagai data baru. Sekarang saya sudah login. Pada saat Google Form sudah saya tutup, saya sudah mengisi dan sudah saya tutup, saya buka lagi pakai akun yang sama, maka terbaca, oh ini kan yang tadi sudah mengisi. Nah, muncul ini satu, kalau dibatasin ya udah nggak bisa ngisi lagi. Terus yang kedua, kalau boleh ngedit ya udah bisa ngeditnya, edit your response. Nah, ini bisa kita klik. Kalau kita klik ya akan ke yang tadi itu. Nah, ini ya yang email saya yang tadi, yang terakhir sebagai responden. Ya. Oke, ini kalau oke. Misalnya ada yang saya ubah. Ini misalnya. Udah itu aja. Submit. Udah, ya seperti tadi yang awal-awal. Tapi kalau kita menginginkan nggak boleh ngedit, bisa. Ini tinggal kita hilangkan aja centangnya. Hilangkan centang, kemudian saya simpan. Terus kemudian nggak perlu saya tutup, tinggal saya refresh saja ini. Ini tinggal saya refresh. Ini kan ini hilang tulisannya. Ini continue coba.
Nah, ini ya. Apa tidak muncul pilihan tadi, edit nggak muncul gitu. Oke ya, itu. Jadi ini kondisi kalau nggak boleh mengedit. Tadi masih boleh ngedit sehingga pilihan untuk edit tuh muncul. Oke, nah untuk link ini sendiri tadi ya yang di note. Nah, ini ya. Link ini sendiri ini sih apa bisa berupa link ini di share di grup WA misalnya, terus kemudian tinggal dipencet sama kita gitu ya, atau bisa juga berupa QR code ya, QR code yang apa ya, scan-scanan tuh ya, kode kayak barcode tapi yang kotak gitu ya, itu bisa juga. Jadi dibuat bentuk QR code, kemudian nanti kita responden tinggal scan ya, tinggal pakai handphone, tinggal di scan, udah kita bisa buka, bisa akses. Cara membuatnya saya ada videonya sudah saya buat, silakan aja dicari di channel saya. Itu baik itu cara membuat maupun cara membaca QR code. Ya ada sudah saya buat, ini silakan dicari ada di channel saya, atau di video lain juga banyak ya, di video lain atau di sumber manapun banyak ya cara membaca QR code. Tuh. Karena kan juga lebih praktis, artinya pada saat misalnya apa ya, kalau pernah lihat juga ya di poster-poster gitu kan, form pendaftaran silakan scan ini. Nah, kan jarang sih kayaknya saya menemukan di poster gitu print-printan ya, print out kemudian ada alamat yang seperti ini. Ya kan otomatis responden harus ngetik ulang. Nah, kalau ngetik ulang, satu ribet, yang dua ada kemungkinan salah ngetik ya gitu ya. Jadi tinggal dipakai QR code, tinggal di scan, beres gitu. Oke, itu mengenai linknya ini tadi. Oke ya, saya kira itu. Kemudian yang lain-lain, spreadsheet tadi juga sudah. Nah, ini ya, apa namanya? Ini juga kalau pas kemarin saya tugas dengan murid-murid, ini saya manfaatkan juga untuk monitoring. Jadi kebetulan kemarin sempat murid-murid hanya tugas untuk mengupload ya, untuk mengupload file. Kemudian untuk melihat si A ini sudah belum, sudah sub itu sudah berhasil belum, sudah terekam belum. Dan itu tinggal saya share gitu ya. Jadi tinggal diatur aja di sini, tinggal di ini ya, kayak kemarin pengaturan Google Drive itu, pengaturan Google Drive di share, kemudian nah ini ya linknya, pengaturannya ini apa namanya, dibuat view, jadi hanya bisa melihat. Karena kalau kalau misalnya dibuat editor, wah nanti bisa diacak-acak isinya gitu ya. Nah, viewer, oke, tuh. Dah, terus linknya ini saya kopikan ke anak-anak, ke murid-murid. Mana tadi? Nah, ini ya, tinggal saya copy saja linknya. Udah, karena bisa mengakses gitu. Atau mungkin ada beberapa yang apa tidak boleh dilihat, misalnya mungkin ada data pribadi temannya nggak boleh dilihat, mungkin misalnya ya. Tinggal kita atur aja di sini. Ini saya buka dulu. Saya sebagai owner ini, sebagai owner. Terus misalnya contoh aja asalnya, misalnya saya pilih yang ini aja. Nah, ini ingin saya sembunyikan. Nah, ini hide column. Ya, hide column. Udah, nah, nggak muncul sudah. Itu. Saya seperti ini, terus disimpan di sini. Nah, ini. Udah, maka nanti ya yang melihat pun juga akan melihat ini nggak ada ini, nggak muncul ya kolom B, ya kolom B-nya nggak muncul gitu. Itu bisa seperti itu. Terus mungkin terakhir ya, sebagai penutup, kalau mau uploadnya, maka ini saya tambah satu lagi.
Saya tambahin ini, saya tutup saja dulu. Saya tambah satu lagi untuk upload. Saya plus lagi. Terus saya ya misalnya tulisannya upload gitu aja. Upload. Di sini mana? Upload. Nah, ini. Nah, kalau upload maka apa namanya? Responden wajib ya atau harus login. Harus login. Nah, ini ada tulisannya. Respondent will be required to sign in to Google when file upload questions are added to a form. Ya, jadi kalau pakai soal atau pertanyaan tentang upload, diminta upload, maka responden harus login ke Google. Ya, wajib, tidak bisa tidak. Kita tinggal di continue saja. Ini kita bisa atur juga. Nah, ini ya. Kita bisa atur jenis filenya yang diperbolehkan. Ya, misalnya saya hanya memperbolehkan dokumen misalnya. Hanya dokumen. Ya, jadi kalau saya ternyata kirim sebuah gambar, nggak boleh seharusnya gitu ya. Maximum number of file. Nah, 1, 5, 10 gitu ya. Saya buat 1 aja. Maksimum filenya misalnya saya buat 1 mega. Harus, nah wajib. Oke. Oke ya, kalau sudah ini ini kan tersimpan ya. Nah, saya panggil linknya lagi tadi. Oh, ini tadi ini ya belum apa? Sudah respons ya. Saya tak kalau gitu. Nah, kan ini kalau gitu saya ganti setting. Limitnya saya hapus supaya saya bisa ngisi lagi. Nah, kalau enggak kan saya nggak bisa ngisi lagi tadi. Di sini. Oh, tapi sama aja ya, kita pakai akun ini aja nggak apa ya. Kita hanya mau coba yang upload tadi ya. Nggak masalah pakai ini. Oke, nah ini ya. Add file. Add file, select files from your device. Cuma bedanya nggak bisa drag and drop ya di sini. Nah, ini saya pilih yang dokumen. Nah, itu ya sudah ya agak kelihatan ya sudah tulisnya dokumen gitu. Loh, kok ke screenshot? Saya pilih yang di sini. Terus oh, sih bener yang tadi. Coba saya ini tadi. My dokumen. Nah, ini ada gambar terang bulan. Saya pilih. Nah, nggak boleh. Not supported. Ya, jadi kan harus dokumen gitu ya. Oke, saya pilih lagi add more file. Sekarang pilih yang dokumen beneran sih ini. Nah, oke, ukurannya 300 kilo. Tadi maksimal berapa? 1 mega, 1 mega masih boleh. Oke, sekarang saya mau tambah lagi add more file. Add more file ini kan cuma dibatasin 1 ya. Hanya dibatasin 1. Nah, ini nggak boleh. Hanya boleh 1. Oke, ini tinggal saya klik upload. Proses dia. Oke, nah begitu siap udah submit. Oke, nah bedanya kalau ada isian upload, kalau ada tentang upload, di sini nanti pasti ada terbentuk satu folder.
terbentuk. Nah, ini satu folder ini. Folder ini gunanya untuk menyimpan file-file upload tadi itu ya. Otomatis gitu. Jadi tidak selalu ada. Kalau kuesioner kita itu tidak ada upload-an, tidak meminta upload, ini nggak terbentuk. Ya otomatis terbentuk pada saat kita menambahkan sebuah permintaan untuk upload. Gitu ya. Begitu kalau ini tadi ya, kalau kita klik dulu yang gambar Excel-nya tadi hijau-hijau itu baru akan nanti muncul di sini. Tuh, jadi hasil rekapan data ya, maka inilah data ini yang kemudian kita ambil ya, kita butuhkan gitu, berupa ini. Kalau berupa upload ada di sini. Tuh. Oke, saya kira itu ya untuk video saya kali ini. Google Form menggunakan smartphone. Ya, Google Form menggunakan smartphone. Mungkin bisa juga melihat, kalau yang belum bisa melihat juga yang menggunakan PC, karena mungkin siapa tahu ada beberapa informasi yang saling melengkapi gitu ya. Mungkin ada saya sampaikan di yang PC tapi nggak saya sampaikan di sini gitu. Atau mungkin sebaliknya bisa juga. Gitu. Tapi secara prinsip sama ya. Secara prinsip sama. Kita bisa menentukan model pertanyaannya seperti apa ya. Ini seperti ini tadi. Ada multiple choice, ada yang centang-centang, ada yang drop down, macam-macam. Mana yang harus diisi, mana yang boleh nggak diisi gitu ya. Terus kemudian settingan, kita membatasi apakah boleh mengisi berkali-kali ataukah hanya boleh sekali. Kemudian apakah kita akan memerlukan email, apakah emailnya responden kita simpan, perlu kita rekam atau enggak. Kemudian apakah ini yang mengisi itu boleh publik umum, ataukah hanya yang ada di domain kita, ya ada di satu perusahaan dengan kita. Kemudian juga tadi nge-share ya, share-nya mau menggunakan teks biasa tuh bisa, atau mau menggunakan QR code, caranya ada di video lain ya, nanti silakan cari di situ, itu juga bisa. Itu ya. Tapi yang jelas yang sedikit tadi beda itu adalah ini tadi ya, di awal ya, kita harus logout dulu dari tergantung kita sih, maksudnya tergantung kita mau pakai akun yang mana. Kalau akunnya sudah pas ya sudah tinggal pakai, tapi kalau mau ganti akun maka kita harus logout dulu dari akun kita di smartphone yang kita pakai, kemudian kita login lagi pakai akun yang lain yang kita kehendaki. Itu ya. Dan semuanya ini tersimpan dalam Google Drive. Tadi juga sudah saya contohkan, saya perlihatkan ya, tersimpan dalam Google Drive. Oke, terima kasih sudah mampir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa berguna untuk apapun yang kita kerjakan. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa. Bye.